Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, dalam video kali ini Mbah akan menjelaskan bagaimana cara mengecek lampu TL khusus bagi pemula ya. Karena di video sebelumnya Mbah sudah buatkan video tentang mengecek semua komponen dari mesin lampu TL. Silahkan dicek kembali ya video-video dari Mbah. Dan kali ini Mbah akan coba bagaimana cara mengecek lampu TL dengan sangat cepat ya, hanya menggunakan ampermeter analog. Jadi siapapun bisa membetulkan lampu TL ya, tidak harus seorang teknisi. Kita bisa membetulkan lampu TL hanya bermodalkan ampermeter. Oke, sekarang Mbak akan coba mengecek. Yang paling pertama, Mbak selalu mengecek lampu bagian dari tabung filamen ya, di sini. Karena tabung filamen ini kalau sudah putus salah satu itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi Mbah yang pertama itu akan mengecek tabung filamen. Di sini di tabung filamen itu ada dua filamen ya. Ini kedua filamen ini tersambung ya. Di dalamnya itu ada semacam gas, mungkin gas neon ya. Jadi kalau kita ukur antara ujung filamen ini dengan ujung filamen ini, itu harus tersambung. Ini dengan ini juga harus tersambung. Tapi kalau ujung filamen ini dan ini itu tidak boleh tersambung. Jikalau filamen ini dan ini tidak tersambung, maka bisa dipastikan filamen ini sudah putus ya, tidak bisa digunakan lagi. Ataupun filamen ini dan filamen ini tersambung tapi menunjukkan angka 0 di sini, maka filamen ini short itu. Maka bisa digunakan namun dalam jangka waktu yang tidak bertahan lama ya. Jadi cara pengukurannya, ampermeter harus di skala kali 1 ya, di ini di dikali 1. Dan kita cek satu persatu dari filamen tabung TL ya. Kita cek, ini terserah ya yang mana saja, mau yang ini ke sini atau ke sini, itu terserah ya. Coba yang di sini kita cek. Nah, ini menunjukkan nilai ya, sekitar 14 ohm. Kalau ini 14 ohm, di sini 14 ohm, maka di sini juga harus 14 ohm. Harus sama ya. Kita cek. Nah, di sini tidak berjalan, maka bisa dipastikan bahwa filamen yang satunya lagi itu sudah putus. Juga bisa kita lihat dari warnanya, ini agak menghitam ya. Jadi tabung ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Bisa digunakan untuk sementara waktu ya, kita bisa menjampernya ataupun kita bisa memakai resistor ataupun kapasitor. Jadi untuk pengecekan tabung filamen seperti itu ya. Jadi kita tidak memerlukan alat khusus, hanya menggunakan ampermeter kita bisa menentukan ini bagus atau tidak. Karena resistansi dari filamen ini sekitar kurang lebih 10 ohm. Jika ini 10 ohm, maka ini juga 10 ohm. Tapi jika kita ukur ke sini dan jarum menunjukkan angka 0, misalkan seperti ini, maka filamen ini sudah short, artinya sudah tersambung ya, sudah short, bisa digunakan namun dalam jangka waktu kurang bertahan lama ya. Nah, itu cara mengecek tabung filamen. Jika filamen bagus, maka kita lanjutkan ke mesinnya. Tapi jika filamennya sudah putus, maka kita langsung ganti saja ya tabung filamennya. Oke, lanjut ke bagian balas elektronik ya.
Di video sebelumnya Mbah sudah jelaskan bagian-bagian dari balas elektronik, yaitu ada penyiarah, konverter, dan juga starter. Nah, yang pertama Mbah biasa cek yaitu di air fuse ya. Jika ada resistor air fuse, Mbah coba cek air fuse-nya. Untuk cara mengecek air fuse sama ya, harus tersambung. Setelah air fuse, kita cek bagian dari dioda di sini. Di sini ada 4 dioda. Dan untuk anak cucu Mbah yang pemula ya, yang belum mengenal elektronika, untuk mengecek dioda itu sangat gampang ya. Dioda ini adalah sebagai penyiarah dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Di sini di dioda ini ada gelang warna silver, itu adalah katoda, dan di sininya adalah anoda. Ingat, hukum arus listrik itu arus akan mengalir dari positif ke negatif. Ingat ya, hukumnya arus akan mengalir dari positif ke negatif. Jadi dioda ini akan mengalir dari positif, yaitu dari anoda menuju katoda. Karena ini positif, ini negatif, dan arus akan memblokir ya dari katoda menuju anoda. Kita coba ya. Ingat ya, untuk ampermeter di skala ohm, yang hitam ini mengeluarkan arus positif dan yang merah ini mengeluarkan arus negatif. Ini positif, ini negatif. Ingat, hukum arus akan mengalir dari positif menuju negatif. Kita coba tempel warna hitam di anoda dan warna merah di katoda. Jarum berjalan, dan ketika balik, yang hitam di katoda dan yang merah di anoda. Jarum tidak berjalan, berarti menandakan bahwa dioda ini normal. Karena ini penyiarah ya. Jadi untuk menyiarahkan arus ini normal. Nah, seperti itu cara mengukurnya. Jadi untuk mengukur dioda yang ada di sini, kita ukur satu persatu. Seperti ini ya. Kita ukur satu persatu diodanya. Misalkan yang ini kita tempel di sini. Nah, berjalan. Kalau kita balik, ini tidak berjalan. Berarti dioda yang ini bagus, kita cek satu persatu. Nah, bagaimana untuk ada salah satu lampu atau beberapa lampu ya yang menggunakan dioda seperti ini. Nah, seperti IC ya modelnya. Ini sama saja. Ini juga sebenarnya 4 dioda, cuman dikemas menjadi satu. Kita bisa dilihat di sini tandanya ya. Ada positif, ada negatif. Jadi ini untuk listrik AC ya. Listrik PLN masuk ke sini, tegangannya AC, dan disearahkan oleh dioda menjadi keluarannya itu adalah positif dan juga negatif. Jadi untuk mengukurnya gampang ya, sama saja. Warna hitam kita tempelkan di negatif dulu ya. Oh, yang warna merah kita tempelkan di sini. Jarum bergerak, lalu kita pindah ke sini. Jarum juga bergerak. Kita balik, masih di negatif. Di sini kita cek, jarum tidak bergerak. Kita yang sebenarnya lagi, seperti ini. Jarum juga tidak bergerak. Untuk jalur negatif berarti bagus, dan kita jalur positif seperti ini. Oh, ini masih bagus, bergerak. Dan kalau dibalik itu tidak boleh bergerak. Nah, ini masih bagus.
Itu ya cara mengecek dioda yang model IC seperti ini. Setelah kita mengecek dioda, kita langsung menuju ke transistor karena kita mengecekkan secara lebih cepat ya. Untuk transistor itu jenisnya adalah NPN, itu dengan jenis 13001, jenisnya NPN ya. Ini untuk pemula. Bagi yang belum tahu cara mengecek transistor, itu sangat gampang. Kita harus tahu dulu urutan dari kakinya. Menurut dataset dari 13001 ini adalah emitor, ini adalah kolektor, dan ini adalah basis. Jadi cara mengukurnya, probe hitam kita tempelkan di posisi basis ya, yang merah tempelkan di kolektor. Jarum berjalan, yang warna merah kita pindahkan ke emitor, dia berjalan. Yang hitam tetap di basis ya, yang hitam tetap di basis. Oke, kita balik lagi. Sekarang yang probe merah disimpan di basis, dan yang hitam di kolektor, tidak boleh berjalan. Dan yang hitam pindahkan ke emitor, tidak boleh berjalan. Mungkin untuk pengecekan transistor ada di video sebelumnya ya, untuk lebih lengkapnya kita akan dicek. Karena ini untuk pengecekan yang lebih cepat, jadi kita hanya mengecek antara kolektor dan emitor. Jadi warna probe hitam ini tempelkan di kolektor, dan probe merah tempelkan di emitor. Kita lihat jalurnya dari sini ya. Ini yang kaki pertama itu emitor, kaki kedua kolektor, kaki ketiga basis. Jadi warna hitam itu di kolektor dan probe merah itu di emitor. Jarum tidak bergerak, itu menandakan bahwa transistor ini bagus. Ini juga sama, warna hitam di kolektor, warna merah di emitor. Jarum tidak boleh bergerak. Sini ya. Nah, jarum tidak bergerak bahwa menandakan bagian konverter ini masih bagus. Selanjutnya kita cek bagian starter, itu kapasitor starter yang ini. Untuk pengecekan kapasitor, Mbak sudah buatkan videonya ya di video sebelumnya, itu dengan menggunakan ampometer digital yang menggunakan fitur kapasitansi. Silahkan dicek ya di video sebelumnya. Karena ini pengecekan secara cepat, jadi kita langsung saja tempelkan ini ke sini. Tapi untuk mengecek mesin ini bagus atau tidak, mungkin kita bisa membuat ini untuk pengecekan ya, tabung filamen untuk pengecekan seperti ini. Mungkin anak cuma bisa buat ya untuk pengecekan. Jadi filamen yang ini menuju ke penjepit buaya, lalu ujungnya tersambung ke kapasitor starter. Ini kapasitor starter, dan yang satunya lagi ini menuju ke penjepit buaya. Jadi kita tempelkan saja ke sini, ujung antara ujung ya, ini antara dan juga sini, ujung. Jadi ini tidak digunakan karena kita bisa menggunakan yang untuk pengetesan. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih cepat dalam pengecekan lampu TL. Jadi kesimpulannya ya, kita mengecek ini harus ada resistansi
kedua filamennya. Lalu kita cek dioda dan juga transistor. Setelah itu kita cek mesinnya ya dengan menggunakan ini. Ataupun jika ini masih bagus, kita langsung saja coba. Dan juga karena tidak menggunakan anti jeklek, kita terlebih dahulu cek ya ininya ya. Ketika kita sudah pasang, kita cek resistansi. Kita cek resistansinya. Harus jangan sampai di 0 ya. Kalau sampai di 0 berarti ada yang short di mesin ini. Berarti ini ada yang short. Jika kita tes, maka lampu akan jeklek. Jadi harus resistansinya di bawah 100 ohm. Oke, mungkin itu saja ya cara pengecekan lampu TL untuk pemula. Ini tidak perlu keahlian khusus, hanya menggunakan ampermeter. Kita bisa memperbaiki lampu-lampu TL di rumah kita hanya untuk milik kita sendiri saja. Jadi kita tidak perlu membelinya ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.